Selamat datang kembali di channel main program. Jadi yang mana pada video terakhir kemarin kita udah bahas tentang topologi menggunakan Cisco Packet Tracer dengan konfigurasi IP statik. Jadi di video kali ini kita akan sama seperti membuat yang kemarin, yaitu membuat topologi star tetapi dengan konfigurasi IP DHCP ataupun secara otomatis. Oke, jadi langsung aja ke video pembuatannya. Oke, jadi yang perlu kita butuhkan switch, kemudian end device nya kita butuh 5 buah PC ya, kemudian kita atur aja sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian kita juga butuh 1 buah server. Kenapa kita butuh server? Karena kita di sini ingin konfigurasi IP utamanya, sehingga IP pada PC lainnya nanti bisa kita konfigurasikan dengan menggunakan DHCP. Oke, kalau udah ya bisa kita koneksikan dengan menggunakan kabel cross ya. Jadi buat kalian yang belum tahu tentang penjelasan lebih lengkapnya, ada di video yang pertama kemarin, cek aja. Oke, sekarang kita hubungkan aja masing-masing daripada PC nya dengan switch ya pada port yang udah tersedia. Oke. Nah, enaknya sebenarnya kalau kita misalnya konfigurasi dengan menggunakan DHCP, kita tuh nggak perlu konfigurasi satu-satu IP-nya. Kalau kemarin kan kita harus konfigurasi satu-satu, ketik manual. Kalau di sini kita cuman konfigurasi di server aja. Oke, kalau udah berbentuk seperti ini ya, kita tinggal konfigurasi IP di servernya. Nah, yaitu dengan klik server, kalian bisa masuk ke desktop lalu IP configuration. Nah, di server kita masih menggunakan IP statik karena kita mau identifikasi dulu. Contohnya di sini IP-nya adalah 192.168.10.1. Subnet busnya kita bikin default aja 255. Kemudian untuk default gateway-nya kita naikkan 1 angka sebelum IP servernya, yaitu dimulai dari 0 ya, 192.168.10.0. Oke, kalau udah kita tinggal masuk ke menu service lalu pilih menu DHCP. Dan di sini tinggal kalian aktifkan aja. Dan untuk default gateway-nya tadi udah kita tulis ya, yaitu yang ujungnya adalah 0, yaitu 192.168.10.0. Nah, default gateway ini berfungsi sebagai gerbang utama dari datanya ya. Jadi semua PC yang ada di sini, kelima PC ini, nanti default gateway-nya sumber data tetap dari si 0 ini tadi. Oke, kalau udah kita masuk ke menu yang start IP address 192.168.10.0. 0 ini kita gantiin jadi angka 2 ya. Kenapa 2? Karena yang 192.168.10.1 tadi udah kita tanamkan di server yang kita punya. Oke, kemudian untuk subnet busnya kita biar default aja, lalu kita tekan save. Oke, kalau udah dia akan berwarna biru seperti ini. Kalau udah berarti kita tinggal close, tinggal kita konfigurasi IP yang ada pada kelima buah PC nya. Itu tinggal kita klik di PC nya, kemudian masuk ke desktop, lalu IP configuration, lalu pilih yang DHCP. Nah, sistem akan merequest IP dari si server ya, hingga otomatis akan tergenerate menjadi 192.168.10.2 dengan default gateway-nya ya 192.168.10.0 sesuai dengan yang udah kita tanamkan tadi. Oke, kalau udah tinggal kita close, kita masuk ke PC yang ke-1 ya, lakuin hal yang sama untuk semua PC-nya. Ya kan, berubah ya jadi 10.3. Oke, begitu juga untuk PC 2, desktop IP configuration DHCP lalu akan berubah 10.4. Untuk PC 3 juga kita langsung masuk ke DHCP ya 10.5, dia otomatis sampai dengan batas yang ditentukan ya, lalu pilih DHCP dan sampai di 10.6. Oke, kalau udah berarti kita telah berhasil melakukan konfigurasi ya DHCP pada server untuk membangun sebuah topologi jaringan star. Selanjutnya kita tinggal uji konektivitas ya, bisa kalian tekan tanda segitiga di sini, kemudian gunakan fitur simple PDU yang di sini ya. Kita coba dari PC 0 ke PC 3, sukses. Kemudian juga dari PC 3 misalnya kita ingin ke PC 1, sukses. Selanjutnya dari PC 0 ke server, nah sukses juga. Nah, selanjutnya kalau kalian mau tes cara menggunakan CMD, bisa kalian pilih misalnya dari komputer PC 0, masuk ke menu command prompt, lalu ketikkan ping, kemudian alamat IP yang ingin kita tuju. Misalnya di ping yang terakhir tadi kan 10.6 ya, di PC 4 berarti ping 192.168.10.6 ya kan, 10.6. Ini adalah alamat IP dari si PC 4. Kalau udah kita tekan enter, maka dia akan otomatis menampilkan perintah reply ataupun proses konektivitas berhasil. Nah, misalnya kita mau coba lagi untuk uji konektivitas ke
server tadi kan IP-nya 192.168.10.1, berarti bisa kita bikin di sini satu ping 192.168.10.1. Kalau udah kita tekan enter juga. Nah, data sudah berhasil dikirimkan. Oke. Nah, ini adalah salah satu penggunaan dari konfigurasi IP secara DHCP ataupun secara otomatis mengikuti dengan sumber gateway-nya. Oke, sekian dulu videonya. Kalau yang belum tahu tentang IP konfigurasi secara statik untuk topologi star bisa cek di video sebelumnya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.